nggak tega, apa ya namanya ya. Dulu ya itu yang makan nasi, saya kubur hidup-hidup, padahal saudara saya bilang suruh disembelih. Salam ngarit pemirsa, kali ini saya ketemu di kandangnya Mas Tuli, peternak ini namanya siapa Mas? Tumiran. Tumiran? Ya. Mas, ngapa kesini? Sharing. Sharing apa? Sharing apa? Sharing tentang kambing. Kenapa? Punya masalah kambingnya di rumah? Ya, banyak masalah lah. Apa itu masalahnya? Ya, gudiken. Terus kalau mana sering mati. Ya, salah satunya itu. Terus niatnya sharing mau berhenti apa gimana? Ya, nanti kalau udah punya ilmunya, baru nernak lagi gitu. Sementara di kandang tadinya berapa sampai penyakit terus sekarang nggak punya? Banyak sih. Pertama 2 nyampe ada 15 itulah. Terus ya itu kena penyakit, makan mabok itu, daun kadang-kadang daun singkong, kadang-kadang karena kalau beranak apa mati gitu. Terus belum sama sekali punya hasil itu? Udah punya hasil. Kalau hasil udah punya, cuman kan sayang. Maksudnya ilmunya masih, pengetahuannya masih kurang itu, belum tahu betul cara perawatan kambing yang bagus. Itu mati semua perjalanan segitu? Iya, mati semua. Mati semua? Mati semua. Rugi apa untung sih? Ya, mungkin rezekinya belum. Rezekinya belum? Iya, belum. Nah, ada pengalaman apa kematian selain mabuk daun singkong? Ya, itu ya makan nasi ceritanya. Kambing makan nasi? Iya. Gimana? Jadi itu kita dapat besek, kita kasihkan ayam, nggak taunya kambingnya ikut makan begitu. Ya itu. Terus? Ya namanya bukan makanannya, namanya kambing habis satu besek itu. Ya nggak ketolong lah. Itu, mati. Berapa ekor? Cuman 1 babon, itu babon ini. Orang saya lepas karena dia punya anak, masih beranak, saya lepas. Kok bisa ya kambing mati gara-gara makan nasi? Mungkin terlalu banyak mungkin. Habis itu ya nggak mungkin terlalu, orang satu itu banyak penuh. Tinggal rewang terus itu bawa pulang, namanya di rewangan kan banyak yang nggak ini niatnya buat ayam, nggak taunya kambingnya yang makan. Yang nangis kambing segitu banyaknya perjalanan yang malah mati. Yang nangis siapa di keluarga? Istri lah. Kalau saya enggak. Istri saya yang nangis. Nangis. Terus? Ya sayang katanya, ya namanya perempuan ya. Dia taunya punya. Terus gitu mati ya, terus ya sedih lah. Sedih. Yang mencemooh siapa? Ya enggak, alhamdulillah itu banyak tetangga, banyak temen itu yang pada nolong. Ya diobatin. Diobatin 5 tertolong. Yang 5 enggak tertolong, terus yang 5 saya jual. Yang ngetawain ada enggak? Ya banyak orang orang namanya Deni, orang dirubung namanya kambing 10 itu, kebetulan banyak tetangga yang datang ya. Tapi mereka nggak tahu, langsung motong, langsung ini nolong. Langsung dipotong-potong? Iya, yang perlu dipotong-potong, yang perlu diobatin. Diganti rugi nggak itu? Ya enggak, orang punya sendiri. Enggak, yang motong-motong daging dijual? Yang motong-motong iya, itu yang yang ini yang berniat mau ngambil dagingnya. Jadi saya serahkan semuanya, saya nggak ngambil ini satupun. Dijual lah selakunya. 50% misalnya harganya 500, dibayar 250 begitu. Nah, kalau segitu banyaknya, kata orang Jawa, kata orang mana-mana itu bahasa sinung, bahasa cocok, bahasa waris. Ini bener nggak sih nih masnya? Ditempatkan di posisi masnya, ternyata masnya nggak waris ternak kambing. Oh, enggak. Itu cuman ini apa ya namanya, orang berusaha, wajar ya. Lika-likunya untuk menuju sukses itu memang harus begitu. Harus ada pengorbanan, yang jelas saya itu ilmunya kurang mengetahui tentang bagaimana ternak kambing yang bagus, terus bagaimana cara yang benar lah menurut ini.
menurut apa? Menurut ya perkambingan. Begitu. Itu emang kesalahan saya, kecerobohan saya itu. Masih mau ternak kambing? Masih. Hah? Masih. Enggak kapok? Enggak. Hah? Enggak kapok. 15 ekor loh, Mas. Iya. Dan itu bukan apa namanya? Sedikit loh itu. Ya itu, yang beliin 2 itu yang pertama Mas Tasimin yang ngasih ke rumah. Mas Tole? Iya. Dia yang pertama ngasih sejodoh apa enggak 2 gadis semua dulu. Pertamanya dia yang ini. Terus saya ini terus lama-lama ya itu. Kalau mana itu 3 2, 3 terus ya itu banyak yang ini. Kalau itu lebih dari situ kayaknya. Kok pemberiannya Mas Tole ke peternak banyak yang beranak 3 itu gimana sih? Apa pinter milih apa gimana? Apa keberuntungan? Nggak tahu juga ya, orang kebetulan yang beli bukan saya. Saya dikasihkan sama ibu saya. Kalau saya itu nganggur, waktu nganggur saya pengen kambing. Waktu itu belum punya kandang, punyanya kandang ayam. Asian saya taruh kandang ayam begitu. Di tanah? Iya, di tanah itu. Tidurnya bareng dengan ayam? Iya, tadinya begitu. Karena saya kan ngomong mau minta kambing. Lah terus dianterin. Belum punya apa tempat udah dianterin gitu, ceritanya kayak gitu. Saya itu nggak pinter, nggak tahu itu, cuman hobi ngingu kambing itu hobi. Tapi penyakit nggak tahu. Nggak tahu, ilmunya nggak tahu, cuman hobi sama kambing itu. Kalau mabok, saya nggak pernah motong kambing, saya makan dagingnya, saya paling ya kasihkan orang yang mau. Kenapa nggak mau? Nggak tega, apa ya namanya ya. Dulu ya itu yang makan nasi, saya kubur hidup-hidup, padahal saudara saya bilang suruh disembelih. Itu yang makan nasi, saya kubur hidup-hidup, padahal saudara saya bilang suruh disembelih. Saya bilang lah itu di sana tuh sapi banyak, makan sapi aja. Saya bilang gitu. Nggak tega itu loh. Nggak tega. Nggak tega? Iya. Kandang udah diperbaiki belum sekarang? Ya udah bagus, cuman karena anak saya lagi sakit sekarang ini, saya sering pergi ke dokter, jadi nggak ada yang nyari apa rumput, itu alasannya. Nanti kalau udah anak saya sembuh, saya nggak ketang satu mau beli lagi. Rencananya kayak gitu. Rencana kesini kayak gitu. Iya. Apa yang paling dicurhatkan sama Mas Doli itu apa? Ekonomi susah cari duit di desa apa gimana? Ya kalau sama Mas Doli cuma paling cari kambing yang murah aja, yang bagus, murah, paling kayak gitu nanya. Yang murah itu yang kayak apa? Ya yang murah-murahan lah, misalnya kurus ya, kurus, penyakitan, terus kita bisa ngobatin, terus bisa gemuk, kan itu namanya apa ya? Modalnya sedikit tapi untungnya banyak kayak gitu. Kalau udah punya ilmunya kan bisa ya kita, karena belum punya ilmunya. Biasanya kayak gitu, Pak di sini. Gudigan harga murah, kita beli, terus kita obatin, kita rawat, paling ya sekitar 2 bulan, 1 bulan udah sembuh, kan udah bagus bulunya. Biasanya kayak gitu. Kalau tidak ternak kambing, pekerjaannya apa di desa yang paling bisa paling banyak peluang usahanya? Ya kalau di sini paling apa ya? Ya kalau yang modalnya banyak ya bisa, terutama modal. Kalau kambing, sapi itu kan apa ya, modalnya cuma rumput, jadi sedikit, ibaratnya nabung. Kalau yang lain ya paling ayam, itulah ayam, kita bok ayam. Masnya ngebok ayam? Belum ngebok. Belum. Pekerjaannya apa sekarang? Kalau saya parkir. Parkir apa? Motor, tempatnya Pak Polisi Sadarudin itu loh. Anak sekolah? Iya, anak SMP. Oh. Jadi kalau pagi itu saya parkir, nanti habis parkir saya tutup. Biasanya itu saya terus ngarit kayak gitu. Parkir dapat duit berapa? Ya alhamdulillah, kadang-kadang 40, kadang-kadang ya tergantung, kadang 30. Buat anakku sekolah kalau jajan, mereka kalau ada misalnya itu kan semangat anakku sekolah, itu aja tujuan saya. Tujuannya. Kalau ini ya, kalau diberi kesempatan ternak kambing lagi, mau berapa ekor? Ya saya itu kandang saya itu kalau 10 cukup. Mungkin ya 10 lah. 10, 5 itulah. 5, 10 bisa masuk semua.
Masuk. Masuk. Dana yang sudah disiapkan sekarang berapa sebenarnya untuk beli kambing? Kalau dana sekarang ini belum bisa. Hah? Saya masih ngurusin anak saya sakit. Anak saya itu sakit, sering kontrol ke rumah sakit. Jadi membutuhkan dana, baik dana, waktu. Itu kalau waktu saya kontrol paling enggak 3 hari. Kalau enggak nginep, nah di rumah kan enggak ada yang ngurusin kambing, maksud saya gitu. Sakit apa sih? Masih bayi itu sakit dulu waktu Hisprung, bahasa dokter itu. Jadi Hisprung? iya. Kalau Indonesianya apa ya? Susah BAB, susah kentut. Oh gitu. Kata dokter Hisprung. Operasi itu. Udah sekarang udah penyembuhan, udah bisa jalan, udah mulai bisa berjalan. Cuman masih nunggu terakhir kontrol terakhir makanan yang harus dimakan itu apa, cuman itu 1. Umur berapa, Bun? Umur 13 bulan, udah 13. Iya. 13 udah bisa jalan. Udah. Jadi selama 1 tahun saya terus ke dokter itu, tadi tajinnya. Menurut Mas itu ujian atau cobaan atau apa sih harus dimaknainya? Ya alhamdulillah ya, namanya orang Islam. Ya kalau Allah nggak mungkin benci sama orang Islam, mungkin ujian. Ya cobaan sama saja lah. Tapi Allah itu nyoba hambanya kan pasti kuat. Nggak mungkin yang dicoba itu nggak kuat. Biasanya kayak gitu, ibarat anak sekolah ya mungkin sesuai dengan soalnya lah. Sesuai dengan persoalan. Iya. Soal nanti jawabannya ada. Iya, biasa kalau anak sekolah nggak mungkin pelajaran SD dikasih SMP, nggak mungkin kan kayak gitu, kira-kira begitu. Saya yakin gitu. Nah ini konsultasi ke Mas Tole berkaitan dengan apa, penyakit apa, penanganan seperti apa? Ya biasanya disuntik, terus dia yang ngasih obat ini, terus apa ya, ini obat, jenisnya obat ini. Palanya saya ya dia yang nanganin. Ini untuk pemula, hal-hal yang perlu banget disiapkan biar tidak terjadi kesalahan fatal atau kerugian. Apa saja ilmu yang perlu sebelum berternak? Ya terutama tempat kandang. Kandang itu harus betul-betul bersih lah. Jangan sampai ada namanya tikus. Itu kalau di tanah itu tikus yang senggung gede itu, terus ular, terus ayam itu harus jauh dari kotoran itu. Terus yang kedua ya makan itu harus jangan sampai telat minum. Kayaknya itu. Kalau namanya penyakit kayaknya udah bisa semua ini dokternya. Mas Tasimin itu udah bisa. Mas Tasimin kan bukan dokter. Iya. Cuman konsultasi aja. Iya, konsultasi dia tahu, dia yang ngatasin. Nanti diobatin ini aja gitu ya. Iya. Nah, kalau rumput yang dulu menjadi kesalahan fatal ada nggak? Ada. Apa rumput apa? Ya itu namanya kemarau. Ya udah biasanya daun singkong. Itu kalau masih banyak banyak airnya, terus nggak dijemur dulu, itulah akibatnya pada mabok begitu bahasanya. Itu. Kalau rumput selain daun singkong ada nggak yang buat mabok? Nggak ada. Paling kalau disemprot kita nggak tahu habis kena herbisida itu, terus kita kasih makan kan, biasanya kayak gitu. Mati atau bisa ketolong? Mencret lah, biasanya itu penyebabnya juga itu bisa mati, apalagi kalau rondap itu. Tahu-tahu kita kasih makan pada kambing, ya kayak gitu, tahu-tahu jatuh. Namanya racun. Masnya punya sawah nggak? Nggak punya. Ladang? Nggak punya. Hariannya apa? Dari parkir aja? Iya, dari parkir. Berobatnya ada dari mana duitnya? Kemarin aku nyilih dari bank. Dari bank, minjem kur. Saya pinjem dari orang ini, bos sawit, minjem 15.000, habis 15 pinjem di bank kur 25 untuk nutupin ini. Oh, jadi pinjemnya 15 juta, Iya. terus pinjem 25 juta. Iya. Ngembalikannya gimana? Membalikannya itu yang punya sawah orang tua. Saya pakai sertifikat ini, tanah. Iya, rumah. Rumah. Iya. Yang dijadikan enggak nanti untuk membayar duitnya. Membayarnya itu ya orang tua saya ini punya sawah, terus sekarang masih digadekan sama tetangga. Untuk bayar itu? Iya. Lunas?
bisa lunas nanti? Kalau bank udah lunas, tinggal ini sawah di tempat orang. Digadekan itu. Digadekan. Belum terbayar? Belum. Belum. Ya nanti sabarlah. Kayak Masnya ini, ya maaf ini ya. Iya. Ada nggak sih kerjaan alternatif di desa selain parkir apa yang bisa dapat ekonomi banyak? Ya banyak lah. Contoh misalnya ke ladang, tapi kan tidak tiap hari ada, itu yang saya maksud. Contoh, Masnya cari kerjaan juga belum tentu mesti setiap hari ada. Contoh misalnya panen jagung, jabut singkong nggak pasti tiap hari ada. Kalau ada sebenarnya enak ya? Ya enak. Cuman kan kadang-kadang ya namanya di kampung loh, banyak yang kerja daripada yang dikerjakan. Saya kan begitu. Oh gitu ya. Jadi anak saya butuh biaya sekolah tiap hari, saya ya harus itu maksudnya. Oke, terima kasih Mas ya. Iya. Sukses ya, sabar, semangat ya. Begini pemirsa, dari sebuah terungkap sebuah banyak cerita yang barusan saja kita dengar bersama-sama. Artinya setiap kehidupan di desa itu memang berbagai macam ragam. Entah itu tujuan, entah itu persoalan, tetapi semuanya bahwa di desa itu kalau tidak ternak kambing mau apa lagi kan, itu tidak ada keahlian skill yang kemudian bisa menunjang untuk meningkatkan taraf ekonomi di desa. Nah, untuk ke depan, untuk pemirsa yang masih muda semuanya dan masih semangat, mudah-mudahan seperti kita juga lah, artinya kita semua penonton ini harus mencoba untuk memecahkan ya, bagaimana membuka lapangan pekerjaan di desa. Yang intinya kita harus bisa menginovasi agar supaya minimal kita bisa membantu tetangga ya 1, 2 orang, 3 orang, 10 orang, asal kita bisa memiliki semangat dan memiliki kreativitas. Saya harapkan itu jangan ternak kambing, fokus ternak kambing saja gitu loh. Ternak kambing itu kan monoton ya, ngarit, ngurus kambing dan lain sebagainya. Tetapi kita harus mencetuskan tuh nilai ekonomi beternak kambing selain kambing itu apa? Apakah kita memang harus memproduksi kohe gitu kan untuk menjadi kompos, atau kita harus menemukan inovasi pupuk, atau kita memang harus melakukan keberanian untuk usaha ternak kambing. Ya, kita memfasilitasi diri, kita menyemangati diri. Siapa tahu dengan usaha kita bisa mengangkat tetangga kita menjadi karyawan, membantulah ya, membantu dalam secara ekonomi bisa ya walaupun sedikit banyaknya kan. Karena di pekerjaan di desa itu rata-rata kan buruh, kuli bangunan. Iya kalau ada, kalau enggak. Ini semua tergantung dengan keadaan lingkungan. Dan rata-rata di desa itu kan skill ya, kembali lagi skill itu kan terbatas. Kalau tenaga pasti melimpah. Nah, kalau skill terbatas, tenaga melimpah, artinya orang bisa menggunakan tenaganya dibandingkan menggunakan skill pengetahuannya. Maka kita harus menemukan ide bagaimana tenaga yang ada di desa itu bisa dimaksimalkan, bisa diakomodir, kita bisa membuat lapangan pekerjaan. Harus bagaimana? Saya yakin bahwa semuanya memiliki tujuan baik. Peternak memiliki tujuan baik, kita semuanya. Konten ini adalah konten edukasi, konten semangat. Konten harus menemukan banyak tujuan gitu. Ya, jadi untuk pemirsa yang dimanapun, sekali lagi, berarti pasar potensial di desa itu selain ternak kambing adalah tenaga. Maka bagaimana tenaga ini kita upayakan, kita rekrut gitu kan, kita organisir untuk berharga, bukan hanya sekelas buruh yang hanya gaji setengah hari 25.000, satu harinya 50.000. Kalau kita bisa lebih dari itu, maka bagaimana ini menjadi motivasi kita untuk menemukan lapangan-lapangan usaha di desa selain ternak kambing atau di lingkungan ternak kambing.
Oke, terima kasih. Salam ngarit, semangat.